kabar-kabar teman semua? Baik. Manggilnya adik ya saya. Iya. Untuk pertemuan kemarin ada tugas tidak? Tidak. Oke. Bagaimana kabarnya semua? Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baik sebelum kita mulai, ketua menyiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Siap, teman-teman, mari kita berdoa. Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari minggu kemarin, yaitu akhlak. Kemarin kita membahas akhlak manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah. Sekarang kita akan membahas akhlak terhadap sesama manusia. Nah, di dalam akhlak terhadap sesama manusia ini ya, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai makhluk sosial. Artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu sebagai manusia muslim, kita semua muslim ya, itu harus mempunyai akhlak yang baik terhadap sesama manusia. Nah, di sini indikator-indikator yang akan kita bahas yang pertama, akhlak terhadap kedua orang tua. Nah, nanti ini kita akan bahas. Dan yang kedua, akhlak terhadap orang yang lebih tua. Jadi kita bahasannya sangat kompleks ya. Tidak hanya membahas kedua orang tua kita, tetapi kita juga membahas orang yang lebih tua dari kita. Dan yang selanjutnya kita akan membahas akhlak terhadap teman sebaya. Maksudnya akhlak terhadap tetangga. Dan yang terakhir, akhlak terhadap masyarakat. Nah, dalam ini semua kompetensi dasar dari ini semua, adik-adik semua itu bisa mengimplementasikan serta bisa menerapkan, bisa menjelaskan, dan bisa mempelajari bagaimana akhlak-akhlak manusia yang baik itu terhadap sesama manusia lainnya. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan teman-teman semua itu waktu untuk memilih
kelompoknya masing-masing menjadi 5 kelompok. Nah, nanti dalam satu kelompok akan membahas masing-masing satu materi. Setelah itu saya berikan adik-adik semua itu waktu beberapa menit, sekitar 15 sampai 20 menit untuk mengkaji, untuk memahami dan untuk mencari referensi-referensi entah dari mana intinya atau yang Anda ketahui yang akan nanti sampean semua itu presentasikan dan jelaskan di depan. Untuk meninggal waktu, mari kita buat kelompoknya. Nah, dari kelompok-kelompok masing-masing akan saya berikan satu materi nanti yang akan sampai bahas bersama-sama dan didiskusikan. Mana yang belum paham itu dicari, mana yang belum mengerti dipahami. Nanti teman-teman semua bisa mempresentasikan di depan untuk menjelaskan apa indikator atau apa penjelasan yang ada dalam pembahasan kita hari ini. Untuk kelompok yang pertama yaitu akhlak terhadap kedua orang tua. Untuk kelompok kedua akhlak terhadap orang yang lebih tua. Dan akhlak yang kelompok 3 itu akhlak terhadap teman sebaya. Yang selanjutnya kelompok 4 itu akhlak terhadap tetangga. Dan untuk kelompok 5 yaitu akhlak terhadap masyarakat. Nah, di sini saya akan memberikan waktu adik-adik semua 20 menit untuk mengkaji dan untuk memahami materi-materi yang akan sampai bahas. Bisa dimulai dari sekarang. Nah, yang selanjutnya dari masing-masing kelompok mempresentasikan apa hasil pembahasan teman-teman semua di depan. Mulai dari kelompok 1, dipersilakan. Nanti jika ada teman-teman yang belum memahami bisa ditanyakan, ya. Akhlak terhadap kedua orang tua. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam akhlak terhadap orang tua, di antaranya yaitu mencintai mereka melebihi rasa cinta terhadap kerabat yang lain, lemah lembut terhadap perkataan dan perbuatan, merendahkan diri di hadapan mereka, berdoa kepada mereka dan meminta doa kepada mereka, berbuat baik kepada mereka sepanjang hidup kita, berterima kasih kepada mereka. Apa ada pertanyaan dari teman-teman semua? Monggo silakan. Bagaimana cara menghormati orang tua? Mencintai mereka melebihi rasa cinta kita terhadap kerabat yang lain. Kasih tepuk tangan. Dan selanjutnya kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmera Zakia dari kelompok 2. Akhlak terhadap orang yang lebih tua. Kemajuan suatu generasi merupakan berkat dari kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh generasi sebelumnya. Dalam ajaran Islam, kewajiban dalam menghormati orang yang lebih tua merupakan sebuah keharusan semua orang dan merupakan kewajiban ilahi. Artinya, memperlakukan secara hormat orang yang lebih tua
kepada mereka. Bisa dipahami? Ya. Ada yang mungkin Bagaimana cara kita menghormati orang yang lebih tua? Tidak berbicara kasar kepada orang yang lebih tua. bisa dipahami? Bisa. Ya, dikasih tangan. Oke, yang selanjutnya dari kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadot Kaprasa dari kelompok 3. Alat pada teman sebaya. Dalam berbagai aspek kehidupan perilaku adanya pergaulan yang dilakukan seorang kepada orang lain dan juga dalam bekerjasama. Pergaulan dapat menambahkan pengetahuan tentang sesuatu yang belum pernah dialami, dilihat, didengar atau dirasakan sendiri. Untuk menjaga kelangsungan pergaulan dan kerjasama yang harmonis, diperlukan adanya tata cara posisi sendiri, saling menghargai, tidak menganggap orang lebih rendah, bodoh, pemalas, pengecut, dan lain sebagainya dari kita. Karena itu merupakan perwujudan Allah yang tidak baik yang kita lakukan kepada teman sebaya. Ada yang bertanya? Bagaimana cara menjaga kelangsungan pergaulan dan kerjasama yang harmonis? Diperlukan adanya tata cara pergaulan menurut akhlak. Dengan adanya tata pergaulan atau akhlak masing-masing menempati posisi sendiri. Dan teman. Oke, yang selanjutnya kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti dari kelompok 4. Akhlak terhadap tetangga. Akhlak ini merupakan perilaku yang sangat terpuji karena berbuat baik kepada tetangga sekitar merupakan anjuran dari Rasulullah SAW. Sebagaimana sabdanya yang berbunyi, yang artinya kalau ia ingin meminjam hendaklah engkau pinjamkan, kalau ia minta tolong hendaklah engkau tolong, kalau ia sakit hendaklah engkau rawat, kalau ia ada keperluan hendaklah engkau beri bantuan, kalau ia mendapat kesenangan hendaklah engkau beri ucapan selamat, kalau ia dapat kesusahan hendaklah engkau hibur, kalau ia meninggal hendaklah engkau antarkan jenazahnya, janganlah engkau bangun rumah lebih tinggi dari rumahnya, dan janganlah engkau sisahkan ia dengan bau merasakanmu kecuali engkau hadiahkan kepadanya, dan kalau tidak engkau beri bawalah masuk ke dalam rumahmu dengan berbunyi, dan jangan engkau beri anakmu bawa keluar buah-buahan untuk kecuali nanti anaknya ingin buah-buahan itu. HR Abdul Syekh. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Jika ada tetangga yang sakit, kita harus Merawat jenguknya dengan rasa simpati. Bisa dipahami? Bisa. Tepuk tangan. Dan yang selanjutnya kelompok terakhir nomor 5 berpresentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadili Afida dari kelompok 5. Akhlak terhadap masyarakat. Memuliakan tamu, menghormati nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, saling menolong dalam melakukan kebijakan takwa, menganjurkan masyarakat berbuat baik dan mencegah perbuatan jahat, memberi makan fakir miskin, bermusyawarah dalam segala hal urusan kepentingan bersama, menunaikan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada kita. Ketika kita bermusyawarah, sikap yang harus kita terapkan adalah
Menghargai pendapat orang lain. Bisa dipahami? Ya. Itu benar. Oke, dari materi-materi yang kita bahas bisa dipahami semua. Sebelum kita mengevaluasi bagaimana materi yang kita pelajari sekarang, ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang bisa diajukan sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi kita hari ini. Tidak. Lanjut ya. Akhlak terhadap orang tua. Bagaimana sih seorang anak itu bisa mempunyai akhlak? Akhlak itu ada dua, akhlak terpuji dan akhlak yang buruk atau akhlak tak terpuji. Nah, dalam konteks ini, bagaimana nih seorang anak terhadap kedua orang tua itu mempunyai akhlak yang baik? Nah, yang pertama, sebagai anak yang soleh atau soleha, kita harus taat, berbakti, dan patuh terhadap orang tua. Jangan kita menjadi anak yang bandel. Kalau dikasih tahu atau kalau dinasihatin, heleh. Ada yang kayak gitu? Heleh. Jangan sampai ini ya. Kita karena gini, anak yang baik adalah anak yang bisa menahan atau menjaga perasaan orang tua dan tidak berbicara keras terhadap orang tua atau menentangnya. Jadi seorang anak harus mempunyai akhlak yang baik terhadap orang tua. Jangan ketika kita disuruh kita menolak. Tidak boleh seperti itu karena itu tidak mencerminkan akhlak baik terhadap orang tua. Jadi intinya akhlak terhadap sang manusia yang pertama yaitu akhlak terhadap kedua orang tua. Inti dari pembahasan ini yaitu setiap anak muslim, setiap anak harus berbakti kepada orang tua. Kita bisa selesaikan ini. Dan yang selanjutnya itu akhlak terhadap orang yang lebih tua. Maksud dari akhlak terhadap orang yang lebih tua, kita dalam melakukan sosial kepada seseorang, kita tidak boleh membeda-bedakan. Emang sih orang tua ini harus dikedepankan daripada kerabat lain ataupun orang lain yang bukan keluarga kita. Tapi kewajiban seorang muslim mempunyai akhlak terhadap orang yang lebih tua itu juga wajib. Karena kenapa? Sikap anak atau sikap orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua dari kita harus menghormati. Jangan seperti akhlak yang mencerminkan tidak baik terhadap orang tua seperti orang yang lebih tua. Semisal kita tidak punya sopan santun dalam berbicara, ya, ataupun kita mempunyai tingkah laku yang semena-mena terhadap orang tua. Misal ketika ada orang tua duduk, orang yang lebih tua duduk, terus kita lewat langsung saja, nggak permisi atau menundukkan, itu adalah suatu pencerminan akhlak yang buruk terhadap orang yang lebih tua. Jadi intinya kita sebagai anak yang baik itu harus selalu hormat dan patuh terhadap orang yang lebih tua dari kita. Bisa dipahami? Nah, dan yang selanjutnya yaitu akhlak terhadap teman sebaya. Nah, ini kita harus perhatikan ya. Kenapa? Karena akhlak kepada teman sebaya itu penting. Karena kalau kita tidak menerapkan akhlak yang baik terhadap teman sebaya, walaupun itu teman kita ya, teman akrab, itu bisa menjadi suatu gesek-gesekan yang mengakibatkan pertemanan kita menjadi buruk. Alangkah baiknya walaupun kita bersama teman-teman kita harus mempunyai akhlak yang baik. Misal tidak mencela, tidak memaki, dan nggak mau menggauli atau nggak mau berteman, itu adalah akhlak yang buruk yang tidak boleh dilakukan terhadap teman sebaya. Dan selanjutnya yaitu akhlak terhadap tetangga. Nah, kita jelaskan kepada teman kita, teman kalian tadi, akhlak terhadap tetangga itu sudah diterapkan di hadis Rasulullah SAW, bahwasanya ketika kita mempunyai akhlak yang baik terhadap tetangga itu, misal ketika ada tetangga lewat, kita menyapa, tidak boleh kita sombong. Nah, ketika ada tetangga yang sakit,
alangkah baiknya kita memberikan simpati atau empati dan perhatian lebih kepada orang yang sakit. Jangan kita acuh tak acuh, karena kenapa? Kita itu hidup bersosial. Setiap manusia hidup di dalam masyarakat itu pasti mempunyai tetangga. Tidak mungkin orang hidup di pedesaan seperti ini dan tetangga itu sangat mustahil sekali, kecuali kalau seorang itu hidup di dalam hutan. Dan yang selanjutnya itu akhlak terhadap masyarakat. Akhlak terhadap masyarakat ini gimana? Ini dalam kita bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Seperti halnya kita mempunyai akhlak baik terhadap tetangga. Jadi akhlak terhadap masyarakat itu gimana? Ketika kita dalam menerima tamu, ketika ada orang bertamu dari mungkin teman jauh, kerabat jauh atau gimana, itu bertamu kepada kita semua. Nah, alangkah baiknya kita itu menerima dengan baik, dengan mempersilahkan untuk duduk, memberikan jamuan-jamuan seperti minum ataupun menyediakan apa keperluan orang yang bertamu terhadap kita. Nah, dari semua pembahasan ini, apakah ada pertanyaan yang belum bisa dipahami? Tidak. Oke, kalau tidak, pesan dari saya yaitu kita semua sebagai anak muslim yang baik, kita harus bisa menerapkan dan mengimplementasikan semua pembahasan yang kita bahas sekarang. Jadi jangan hanya kita itu bisa mengartikan, tapi kita juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan kita dalam pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah meridhoi kita semua. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas akhlak terhadap diri sendiri. Maka dari itu teman-teman besok mulai mencari referensi-referensi atau pengetahuan dari manapun mengenai akhlak terhadap diri sendiri. Nah, besok kita akan mempresentasikan satu persatu mengenai pembahasan akhlak terhadap diri sendiri. Bisa dipahami? Mungkin selesai sudah pertemuan kita kali ini. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, mohon dipersilakan. Siap, Kak. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita tutup pada pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Cukup sekian dari saya. Semoga kita bisa ketemu di besok waktunya, dan kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.